Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini agar kita terhindar dari penyakit COVID, dan semoga wabah penyakit COVID ini segera berakhir. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam, kedua mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, ketiga mengetahui hukum, rukun dan syarat nikah. Memasuki pelajaran pada pagi hari ini mengenai pernikahan, hukum pernikahan dalam Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho, yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dan kamu perjanjian yang kuat. Adapun tujuan pernikahan, yakni yang pertama mendapatkan ketenangan dan ridho Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah, ketiga mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang keempat mendapatkan keturunan, kelima menyambung silaturahim, dan yang terakhir memperbaiki kualitas hidup. Maksud pernikahan sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang agung, ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara lelaki dan perempuan yang sudah dihalalkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Di antaranya yakni mendapatkan ketenangan dan ridho Allah, dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang selanjutnya mengikuti sunnah ajaran Rasulullah. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, yaitu riwayah Bukhari wal Muslim. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukanlah golonganku. Adapun hukum pernikahan, yakni ada 5 hukum. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apa sih wajib itu? Wajib itu ialah apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan, karena zina merupakan dosa besar. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko dan zina. Yang kedua, sunnah. Apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina,
disebabkan karena memang usianya yang muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah karena aku bangga berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat, dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib Nasrani." Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak mau menikah tidak sempurna ibadahnya. Ketiga yaitu mubah. Mubah adalah orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Yang keempat yaitu haram. Haram yaitu bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Dia hanya ingin meminta hartanya hanya dengan tujuan yang lain-lain. Kedua, tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali dan saksi. Yang ketiga, tidak mampu memberi nafkah, maka dilaranglah untuk menikah. Yang terakhir yaitu makruh. Jika lelaki tidak sanggup menafkahi lahir dan batin, belum mampu dan belum cukup usianya, maka itu hukumnya yaitu makruh. Baik, selanjutnya rukun. Tahu rukun itu apa sih? Nah, rukun ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat sesuatu tersebut tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Contoh, sholat tidak sah jika salah satu gerakannya ditinggalkan dengan sengaja, meninggalkan rukuk atau sujud. Rukun pernikahan ada berapa? Ayo, ada 5. Baik, yang pertama adanya pengantin, adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Jodoh adalah rahasia Allah. Setiap manusia sudah ada jodohnya, namun tidak mutlak 1:1. Jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Keempat, berusaha maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Jangan terlalu berlebihan selektif dalam menentukan kriteria ideal jodoh, karena faktor agama yang paling utama. Kriteria jodoh ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam memilih jodoh. Yang pertama, harta, keturunan, wajah, agamanya. Pilihlah jodoh atas dasar agama yang utama, maka kau akan beruntung. Kriteria memilih jodoh yaitu wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Di situ di dalam hadis riwayat Bukhari Al-Muslim. Macam-macam pernikahan ada 3. Yang pertama, nikah resmi. Nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah. Kemudian keduanya berumah tangga, hukumnya halal. Yang kedua, nikah mut'ah. Nikah kontrak ialah menikah dengan batas waktu tertentu. Misalnya untuk selama 3 bulan, 3 tahun. Tujuannya hanya memperuntukkan hawa nafsu. Biasa dilakukan oleh golongan Syiah. Hukumnya haram. Yang ketiga, nikah siri. Syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya yaitu lebih besar dan lebih baik dihindari. Adapun syarat pernikahan terbagi menjadi 2, yaitu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Syarat sah itu ada 2. Yang pertama, seagama. Kedua, saling ridho. Syarat kesempurnaan ada 2, yaitu apa? Udah balik dan kufu, setara. Setara yang dimaksud yaitu setara dalam harta, pendidikan, dan keturunan. Syarat-syarat saksi ada
6. Yang pertama, Islam, balik atau sudah dewasa, berakal, merdeka yaitu hamba bukan hamba sahaya. Kelima, laki-laki. Keenam, adil bukan orang yang fasik. Adapun urutan wali nikah yaitu yang pertama adanya ayah, kakek, ayah dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung yaitu atau keponakan, anak dari saudara laki-laki seayah, keponakan, paman, saudara ayah, dan terakhir anak dari paman sepupu. Baik, mungkin dari Bapak sampai sini Bapak cukupkan pelajaran pada kali ini. Ada yang ingin dipertanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan, Bapak akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Baik, akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.